Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawatun Naila. Saya dari kelas 7D, nomor absen saya 8. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Kampung Pancasila yang terletak di Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun. Di dalam wisata Kampung Pancasila ada berbagai macam bangunan seperti tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia, dan juga ada bangunan-bangunan lainnya. Selain itu juga ada berbagai macam patung seperti patung harimau dan lain-lain. Kenapa bisa dinamai Kampung Pancasila? Karena ada berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja, kelenteng, dan lain-lain. Di dalam Kampung Pancasila juga terlihat asri karena banyak tanaman dan banyak pepohonan. Sekian deskripsi tentang Kampung Pancasila dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Stasdawan, nomor absen 13, kelas 7C. Saya akan ceritakan video ini. Tempat wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun. Peringatan sebelum masuk, ucapkan salam walau dalam hati dan menaati peraturan yang ada di sini. Sudah termasuk tempat kantis masuk di wisata ini, maka taati peraturannya. Kenapa disebut Kampus Pancasila? Karena ada 5 tempat ibadah, yaitu ada masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Al-Musyari. Ini simbol toleransi dan kerukunan antar beragaman yang ada di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Novel Pratama, nomor absen 18, kelas 7C. Saya akan menceritakan video ini. Tempat wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun. Peringatan sebelum masuk, ucapkan salam walau dalam hati dan menaati peraturan yang ada di sini. Sudah termasuk dapat kancis masuk di wisata ini, maka taatilah peraturannya. Kenapa disebut Kampung Pancasila? Karena ada 5 tempat ibadah, yaitu ada masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Al-Musyari. Ini simbol toleransi dan kerukunan antar beragama yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Ramadhani dari kelas 7C, nomor absen 2, ingin bercerita tentang wisata religi. Wisata religi terletak di Kampung Pancasila, Desa Bulakerjo, Caruban, Madiun. Mengapa kampung tersebut dijuluki Kampung Pancasila ya? Karena Kampung Pancasila memiliki wisata religi yang mempunyai 5 tempat ibadah. Apa saja 5 tempat ibadah tersebut? 5 tempat ibadah tersebut adalah masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Dan sebelum masuk, ucapkanlah salam walau hanya dalam hati dan taati semua peraturan yang ada di sini. Itu sudah merupakan karcis masuk, maka taatilah. Dan wisata tersebut juga terdapat beberapa makam, pepohonan, dan juga kolam yang besar. Itu saja cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Pratama dari kelas 7C, absen 22. Saya akan berkunjung ke wisata Kampung Pancasila yang ada di Caruban Madiun. Sebelum masuk, ucap salam hanya dalam hati, mentaati semua peraturan yang ada di sini. Itulah sudah merupakan karcis, sudah masuk wisata religi di sini, maka taati. Mengapa di sana dijuluki wisata Kampung Pancasila? Karena di sana ada 5 tempat ibadah umat Islam, gereja umat Kristen dan Katolik, pura Hindu, wihara Buddha, kelenteng, Konghucu. Wisata ini ya
ada di Caruban Madiun yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman berkunjung ke kampung Pancasila yang terletak di dalam Madiun. Wisata kampung Pancasila Caruban Madiun berkaitan dalam melewati dalam Madiun dan mentaati semua peraturan yang ada di sini. Kita merupakan kartis masuk wisata religi di sini makan nasi. Kampung di sana dijuluki wisata kampung Pancasila karena di sana ada 5 tempat ibadah yaitu masjid, gereja, wanita, yang mengelilingi rumah Kiai Ali Mursyid. Ini simbol toleransi yang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobalana Nurilham dari kelas 7C absen 4. Saya akan mempresentasikan Kampung Pancasila di Madiun. Kampung Pancasila di Madiun adalah destinasi wisata religi yang unik. Ada 5 tempat ibadah dari agama berbeda-beda: masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Al Mursyid. Ini simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragam di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayrul Fatah dari kelas 7C absen 19. Kali ini saya akan mendeskripsikan berkunjung ke Kampung Pancasila yang berada di Madiun. Kampung Pancasila yang berada di Madiun adalah destinasi wisata yang religi yang unik. Ada 5 tempat ibadah dari agama berbeda, yaitu masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Ali Mursyid. Ini simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pengunjung bisa belajar tentang kerukunan dan melakukan wisata religi di sini. Sekian deskripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farjandi Septiawan dari kelas 7C nomor absen 10. Pengalaman saya berkunjung ke Kampung Pancasila yang terletak di Caruban Madiun. Wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun peringatan sebelum masuk. Ucapanlah salam halo hanya dalam hati dan menaati semua peraturan yang ada di sini. Itu sudah merupakan karcis masuk wisata religius di sini, maka taatilah. Mengapa di sana dijuluki wisata Kampung Pancasila? Karena di sana ada 5 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Ali Mursyid. Ini simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sekian pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzlan Helga Bayasi Altaf dari kelas 7C nomor absen 15. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman berwisata di Kampung Pancasila. Tempat wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun peringatan sebelum masuk. Ucapkan salam walaupun dalam hati dan menaati peraturan yang ada di sini. Sudah termasuk dapat karcis masuk di wisata ini, maka taatilah peraturannya. Kenapa disebut Kampung Pancasila? Karena ada 5 tempat ibadah, yaitu ada masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Ali Mursyid. Ini simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosati Imrehan Wardanis, nomor absen 16, kelas 7C. Ceritakan video ini tempat wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun peringatan sebelum masuk. Ucapkan salam walau dalam hati dan menaati peraturan yang ada di sini.
dan masuk dapat gratis masuk di wisata ini, maka taatilah peraturannya. Kenapa disebut Kampung Pancasila? Karena ada 5 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Ali Mursyid. Ini simbol toleransi dan kerukunan atas beragama yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahima Maulana. Saya dari kelas 7C absen 13. Kali ini saya akan mendeskripsikan berkunjung ke Kampung Pancasila. Kampung Pancasila di Madiun adalah destinasi wisata religi yang unik. Ada 5 tempat ibadah dari agama berbeda: masjid, gereja, vihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Ali Mursyid ini. Simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pengunjung bisa belajar tentang kerukunan dan melakukan wisata religi di sini. Demikian deskripsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Sultan Akhil, nomor absen 16, kelas 7C. Ceritakan video ini. Tempat wisata Kampung Pancasila Cirebon Madiun. Peringatan sebelum masuk. Ucapkan salam walau dalam hati. Menaati peraturan yang ada di sini sudah termasuk dapat gratis masuk di wisata ini, maka taatilah peraturannya. Mengapa disebut Kampung Pancasila? Karena ada 5 tempat ibadah, yaitu ada masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng yang mengelilingi rumah Kiai Ali Mursyid. Ini simbol toleransi dan kerukunan antara umat beragama yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Regina Putri Rahmadani, absen 1. Saya akan menceritakan tentang tempat wisata religi. Di manakah letak Taman Religi? Taman Religi terdapat di Kampung Pancasila, di Desa Purwokerto. Terdapat 5 tempat ibadah. Yang pertama masjid, kedua pura, ketiga gereja, keempat wihara, kelima kelenteng. Itulah tempat ibadah yang ada di tempat wisata religi. Selain ada tempat ibadah, di taman ada taman. Itulah cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Nastasa dari kelas 7B, nomor absen 6. Kampung Pancasila, kampung tersebut adalah tempat wisata nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga mencerminkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Di dalam Kampung Pancasila tersebut ada berbagai bangunan tempat beribadah. Terdapat simbol bangunan 5 tempat beribadah, yaitu musola, gereja, kelenteng, pura, dan wihara. Ini menjadi representasi visual dari kerukunan dan toleransi. Selain itu, di sana juga terdapat arca kuno dan benda-benda bersejarah lainnya. Di sini juga ada tempat-tempat bagus lainnya, ada banyak patung-patung yang bervariasi bentuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maita Aliza Jenira Iska. Hari ini saya akan menceritakan tentang Kampung Pancasila. Sebelum masuk ke Kampung Pancasila, kita diwajibkan untuk mengucapkan salam dalam hati maupun di luar hati. Setelah masuk, kita akan disambut dengan 5 rumah ibadah, yaitu pura, wihara, dan gereja dan kelenteng. Setelah itu, kita akan melihat banyaknya pohon dan juga patung hewan, patung manusia. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bella Sulfania Soleha dari kelas 7B absen 1. Saya akan menceritakan tentang pariwisata Kampung Pancasila. Wisata ini berada di Kota Caruban, Madiun. Tempat wisata ini berisi tempat-tempat beribadah seperti masjid, pura, gereja, dan kelenteng. Dan di sekeliling sungai terdapat ikan-ikan yang sangat indah dan patung-patung yang cantik. Berbagai jenis makanan yang bisa kalian coba. Sekian cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mustafa dari kelas 7B, nomor absen 16. Di video kali ini, saya ingin mendeskripsikan secara singkat mengenai wisata religi Kampung Pancasila. Kampung Pancasila Caruban Madiun adalah sebuah destinasi wisata religi yang unik, di mana keberagaman dan toleransi hidup berdampingan dengan damai. Di kampung ini, Anda bisa menemukan masjid, gereja, vihara, hingga pura yang berdiri bersebelahan. Semua menjadi simbol nyata persatuan dalam perbedaan. Selain itu, suasana kampung yang asri, masyarakat yang ramah, dan nilai gotong royong yang kental akan membuat siapa saja betah berkunjung. Kampung Pancasila Caruban Madiun bukan hanya sekedar tempat wisata religi, tetapi juga pusat edukasi tentang kebinekaan dan persaudaraan. Sangat cocok untuk wisata keluarga, pelajar, maupun peziarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Demayanti, saya dari kelas 7B, dan saya akan menceritakan tentang wisata Kampung Pancasila. Dalam cerita tersebut adalah tempat wisata nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga mencerminkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Di dalam Kampung Pancasila tersebut ada berbagai bangunan tempat beribadah. Terdapat simbol bangunan 5 tempat beribadah, yaitu musola, gereja, kelenteng, pura, dan vihara. Ini menjadi representasi visual dari kerukunan dan toleransi. Selain itu, di sini juga terdapat area kuno dan benda-benda bersejarah lainnya. Di sini juga ada tempat-tempat bagus lainnya. Ada banyak patung-patung dan bervariasi bentuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Tirta Octaviani dari kelas 7D dan absen saya absen 1. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan wisata religi Kampung Pancasila. Wisata religi Kampung Pancasila sangat bagus dan indah. Wisata tersebut berada di Desa Bulakrejo, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun. Di dalam wisata tersebut terdapat patung-patung, tanaman, kolam, air mancur, dan ada tempat beribadah umat beragama yang ada di Indonesia. Konsep wisata religi Kampung Pancasila yang menjadi contoh harmonisasi dan toleransi umat beragama, di mana berbagai agama dan budaya hidup berdampingan secara rukun dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan lingkungannya sangat bersih, asri, dan indah dipandang mata. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Rahel Hermawan dari kelas 7D absen 3. Di video kali ini saya akan mendeskripsikan wisata religi Kampung Pancasila yang berada di Desa Bulakrejo, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun. Di dalam wisata tersebut terdapat berbagai macam bangunan seperti bangunan tempat ibadah dari agama yang ada di Indonesia dan masih banyak bangunan lainnya. Di situ juga ada banyak patung seperti patung harimau dan masih banyak lagi. Dan juga ada banyak tanaman-tanaman yang dibentuk-bentuk. Mengapa bisa disebut dengan Kampung Pancasila? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam tempat ibadah seperti masjid, gereja, kelenteng, dan lain-lain. Konsep ini menggambarkan toleransi beragama yang ada di Indonesia, sehingga wisata tersebut tampak indah sekali. Sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari absen 14 dari kelas 7D. Saya akan menceritakan tentang kampung Pancasila. Kampung Pancasila di Caruban Madiun adalah destinasi wisata religi yang unik, menawarkan toleransi antar agama melalui 5 tempat ibadah, masjid, gereja, maka wihara dan masjid. Kompleks musik selain menjadi wisata religi dan rekreasi, lokasi ini juga menjadi simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Afia Putri. Saya akan mendeskripsikan wisata religi Kampung Pancasila yang terletak di Desa Bulak Rejo, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun. Wisata religi Kampung Pancasila terlihat indah dan asri dengan berbagai elemen dekoratif, dan terdapat bebatuan pisar yang disusun melingkar dengan ubin berwarna biru di antaranya. Latar belakang taman diisi dengan pepohonan hijau yang rimbun serta formasi bebatuan yang lebih tinggi menciptakan kesan alam dan asri. Dan ada juga patung yang mengenakan jubah putih dan memiliki ekspresi wajah yang tenang. Gambar ini menciptakan suasana yang damai dan spiritual. Secara keseluruhan, taman ini dirancang dengan indah. Absen 19 kelas SD. Saya akan menjelaskan Kampung Pancasila di saling kerjasama saling kita juga harus bisa menyiasati dan unik menawarkan teks antar agama melalui 5 tempat ibadah. Karena orang yang nolak kita tahu pokoknya jadi nolak masjid, wihara dan tempat kaum. Dulu saya seperti itu, saya aktif di medsos itu kalau bulan masjid. Selain menjadi wisata religi, kamu masih muda, lokasi juga menjadi simbol penghormatan umat beragama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ekrasuka dari kelas 7D. Absen 23 akan mempresentasikan tempat wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun. Di tempat wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun, di sana banyak tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng. Dan juga di sana ada patung Dewi Kuangin. Di sana tempatnya agung dan bersih dan tidak ada pungutan biaya apapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cihanti. Saya dari 3D absen 12. Saya akan mempresentasikan wisata Kampung Pancasila Caruban Madiun. Di tempat Kampung Pancasila ada banyak tempat berupa masjid, kelenteng, gereja, dan wihara pura. Dan ada juga termasuk di wisata Wisata Arif Baraburan. Kampung Pancasila sangat bersih dan nyaman, ada banyak bunga dan lain-lain. Tempatnya sangat bagus, luas dan suasananya sejuk, cocok untuk liburan dan pembuatan karena perincian ini tidak ada. Perkenalkan, nama saya Rizka Duramati dari kelas 7D. Saya akan mendeskripsikan tentang wisata religi Kampung Pancasila. Wisata religi Kampung Pancasila ada di Desa Bulak Rejo, Caruban, Madiun. Di wisata religi Kampung Pancasila ada perumahan dan pohon di dekatnya. Wisata religi Kampung Pancasila dibuat oleh orang tua. Ada beberapa patung seperti patung harimau dan patung Dewi Kuangin. Di situ ada tempat ibadah seperti gereja, wihara, kelenteng, dan masjid. Ada beberapa pengunjung di wisata religi Kampung Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan Kampung Pancasila yang terletak di Desa Bulak Rejo, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun.
Wisata Regili Kampung Pancasila terlihat indah dan asri, dengan berbagai elemen dekoratif dan terdapat bebatuan besar yang disusun melingkar dengan ubin berwarna biru. Di tengah lingkaran bebatuan tersebut terhadap batu besar yang tampak seperti maja atau tempat duduk. Latar belakang taman diisi dengan pepohonan hijau yang rimbun serta formasi bebatuan yang lebih tinggi, menciptakan kesan alami dan asri. Dan ada juga patung yang menegakkan jubah putih dan memiliki ekspresi wajah yang tenang. Gambar ini menciptakan suasana yang damai dan spiritual. Secara keseluruhan, taman ini dirancang dengan indah dan detail, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sekian deskripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nasir Hafiz, kelas 7B, nomor absen 9. Saya akan ngevlog di Sendang Beci Pancuran, dan kali ini saya mau OTW. Dan saya pun sudah sampai. Dan saya pun sudah sampai di Sendang Beci Pancuran. Inilah penampakannya. Dan kita langsung turun aja. Ini banyak jernih sekali, bisa dibuat cuci baju dan mandi. Dan di sini pun ada pohon-pohon, dan di sini pun sejuk sekali dan tidak panas. Bisa untuk bersantai. Dan di sinilah ada beberapa kotak-kotak iga dan bendungan yang di sana. Cukup di sini vlog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktasio Jaya Abdillah dari kelas 7A absen 26. Saya akan mempromosikan produk mie sedap. Mie sedap adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Wingfood dan produk mie instan populer kedua di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2003, 31 tahun setelah Indomie. Selain di Indonesia, mie sedap juga dijual di Malaysia dan Nigeria pada tahun 2008 dan pada tahun 2009. Mie sedap meluncurkan rasa barunya, yaitu rasa kari spesial dengan bumbu kari kental dan rasanya nendang. Mie sedap juga enak, murah, dan juga bisa bikin perut kenyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.